Belum lama, kapal perang Maharajalela kelas Malaysia akhirnya selesai dan diluncurkan setelah bertahun-tahun penuh drama keterlambatan. Kini, masalah baru langsung muncul, dan kali ini masalahnya jauh lebih serius. Karena rudal utama yang diproyeksikan untuk kapal tersebut, yaitu NSM dari Norwegia, dikabarkan resmi diblokir, dilarang, dan dibatalkan penjualannya untuk Malaysia. Ini langsung menjadi pukulan besar, karena sejak awal NSM dipersiapkan sebagai daya gedor utama Maharajalela kelas. Artinya sekarang Malaysia berada dalam situasi sulit, kapalnya sudah hampir siap, tetapi senjata utamanya justru gagal didapatkan. Dan yang paling berat, masalah seperti ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan cepat. Bukan sekadar ganti rudal. Kita mungkin berpikir, ya tinggal cari rudal lain. Tetapi dalam dunia kapal perang modern, kenyataannya jauh lebih rumit. Karena sejak awal desain integrasi Maharajalela kemungkinan sudah disiapkan untuk NSEM. Artinya software tempur, sinkronisasi radar, sistem peluncur, hingga pengaturan combat management system sudah disesuaikan dengan rudal tersebut. Ketika NSEM tiba-tiba batal Malaysia, bukan hanya kehilangan rudal, tetapi berpotensi harus mengubah ulang integrasi sistem kapal. Dan itu berarti biaya tambahan, waktu tambahan, serta risiko delay baru. Padahal proyek Maharajalela sendiri sudah terlalu lama mengalami keterlambatan. Inilah kenapa isu NSEM menjadi sangat sensitif. Karena publik Malaysia mulai melihat seolah proyek ini tidak pernah benar-benar lepas dari masalah. Baru satu masalah selesai, masalah baru langsung muncul lagi. Tanpa NSM akan berubah total. Yang perlu dipahami, rudal anti kapal adalah inti daya serang sebuah frigat modern. Dan Maharajalela sejak awal dibangun untuk menjadi simbol modernisasi armada laut Malaysia. Tetapi ketika NSEM gagal diperoleh, konsep tempur kapal ini otomatis ikut terganggu. Karena pengganti NSM belum tentu punya spesifikasi, dimensi, sistem data link, dan karakteristik yang sama. Artinya Malaysia mungkin harus melakukan penyesuaian ulang pada banyak aspek teknis. Dan semakin lama proses itu berlangsung, semakin lama pula Maharajalela belum mencapai status tempur penuh. Ini yang membuat situasinya menjadi tidak nyaman. Karena kapal perang modern bukan hanya soal badan kapal selesai dibangun, tetapi soal apakah seluruh sistem senjatanya benar-benar siap digunakan secara maksimal. Malaysia dipaksa putar otak. Kini pilihan Malaysia tidak mudah. Mereka harus mencari rudal pengganti yang kompatibel, cepat diintegrasikan, dan secara politik memungkinkan untuk dibeli. Masalahnya, tidak semua rudal bisa langsung dipasang begitu saja. Jika salah memilih, proses integrasi bisa semakin panjang. Dan jika terlalu lama mengambil keputusan, maka Maharajalela bisa kembali menghadapi fase penundaan baru. Padahal tekanan publik terhadap proyek ini sudah sangat besar sejak lama, karena masyarakat Malaysia tentu berharap setelah bertahun-tahun menunggu, kapal ini akhirnya hadir sebagai frigat modern yang benar-benar siap tempur, bukan kembali masuk proses penyesuaian akibat masalah persenjataan. Kasus NSM ini sebenarnya menunjukkan realita keras dunia pertahanan modern, bahwa membeli alutsista bukan sekadar soal uang, tetapi juga soal izin politik dan kontrol teknologi. Sebuah negara bisa membangun kapal perang mahal, tetapi belum tentu bebas memilih semua senjata yang ingin dipasang. Dan ketika akses terhadap senjata utama diblokir, maka seluruh proyek bisa ikut terdampak. Inilah yang sekarang sedang dihadapi Malaysia. Maharajalela akhirnya selesai, tetapi tepat ketika kapal itu mulai bangkit dari drama panjang, masalah baru kembali datang. Dan sekarang perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar. Rudal apa yang akhirnya akan dipasang Malaysia untuk menggantikan NSEM? Karena keputusan itulah yang nantinya menentukan apakah Maharajalela benar-benar bisa menjadi frigat modern yang menakutkan, atau justru terus dikenal sebagai kapal perang yang selalu dihantui masalah.